Berjumpa kembali dengan saya Freddy Situmorang dalam pembahasan matematika. Sekarang kita akan membahas matematika kelas 11. Semoga bermanfaat, selamat mengikuti. Kita akan membahas menentukan fungsi trigonometri dari suatu grafik. Sebelum kita menentukan fungsi trigonometri dari suatu grafik, kita ulas dulu pertemuan kita sebelumnya, fungsi trigonometri. Bentuk umum fungsi trigonometri, yang pertama untuk fungsi sinus, A sinus kx. Yang kedua untuk fungsi kosinus, A kosinus kx. Yang ketiga untuk fungsi tangen, Y A tangen kx. Nilai A ini semuanya akan dihitung dengan menggunakan nilai A ini adalah amplitudo. Nilai K adalah banyaknya gelombang yang nilainya akan dihitung dengan 2pi per P, dengan P itu adalah besar sudut untuk satu gelombang. Sebelum kita menentukan fungsi trigonometri dari grafik, kita harus kenali dulu apa itu fungsi sinus, apa itu fungsi kosinus, dan apa itu fungsi kosinus. Karena kita nanti mau menentukan suatu fungsi dari grafik berdasarkan acuannya adalah grafik sinus, kosinus, dan tangen. Inilah grafik Y sama dengan sinus X yang selalu dimulai dari titik 00, membukit, menurun, lembah, sampai ke 2pi. Jadi satu bukit, satu lembah. Itu satu periode. Ini satu periode. Inilah namanya sinus. Intinya dimulai dari titik 00. Untuk grafik kosinus, selalu dimulai dari sumbu Y. Turun, perut, dan setengah bukit. Di sini setengah bukit, di sini setengah bukit. Maka kalau dihubungkan ini dengan ini menjadi satu bukit. Satu periode, satu bukit, satu lembah. 360 derajat. Intinya dimulai dari sumbu Y. Grafik tangen, tidak ada bukit, tidak ada lembah. Satu periode hanya 180 derajat, 180 derajat. Ini menuju maksimum tahingga, ini menuju minimum tahingga. Dimulai lagi dari 180 maksimum tahingga, dimulai dari minimum tahingga ke 360 derajat. Jadi satu periode untuk tangen itu hanya 180 derajat. Langkah-langkah untuk menentukan fungsi trigonometri dari grafik. Yang pertama, kita tentukan dulu nilai amplitudo, nilai A. Nilai A ini, kenapa harus kita tentukan nilai A-nya? Karena bentuk umumnya Y sama dengan A sinus kx. Nilai A-nya dulu, atau Y sama dengan A cos kx. Y sama dengan tangen kx. Jadi kita hitung dulu nilai A-nya, nilai amplitudonya. Bagaimana kita menentukannya? Nilai amplitudo itu nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum suatu fungsi dibagi 2. Contoh, ada sebuah grafik. Kita belum tahu ini apakah grafik sinus atau grafik kosinus. Tetapi bagaimana kita menentukan nilai amplitudonya? Nilai maksimum, Y maksimum, dikurangi dengan nilai minimum. Jadi
dari grafik ini, Y maksimum sama dengan ini maksimumnya, setengah. Dan Y minimumnya, ini minimum paling rendah, min setengah. Sehingga kalau kita hitung nilai amplitudonya, maksimumnya berapa? Setengah. Dikurang minimumnya min setengah, kurang min setengah, dibagi 2. Min setengah ditambah setengah bagi 2. Hasilnya 1/2. Jadi nilai A dari fungsi ini, grafik ini adalah setengah. Contoh kedua. Kalau kita lihat grafik ini, kita mau menentukan maksimum minimumnya untuk menentukan nilai amplitudo. Sehingga dari grafik ini kita tentukan maksimum paling tinggi 2. Minimum paling rendah, paling kecil minus 2. Sehingga amplitudonya itu sama dengan nilai maksimum 2 kurang minus 2 dibagi 2. 2 ditambah 2 dibagi 2. Hasilnya 4/2. Itulah langkah yang pertama untuk menentukan fungsi grafik. Kita tentukan dulu nilai amplitudo daripada sebuah fungsi tersebut. Langkah kedua untuk menentukan fungsi trigonometri. Kita tentukan nilai K, banyaknya gelombang dalam satu periode atau 360 derajat. Yang K-nya kita hitung dengan 2pi/p. Contoh, untuk K ini 2pi/p. Berarti kita hitung dulu P-nya berapa? P itu besar sudut satu periode. Satu periode itu satu perut, satu bukit. Ini satu perut atau lembah. Itu satu periode. Kita lihat contoh. Jadi cari dulu satu bukit, satu lembah. Kalau sudah dapat satu bukit, satu lembah, kita potong. Yang lainnya itu hanya pelengkap. Jadi ini tidak perlu kita persoalkan, ini tidak perlu. Jadi mulai dari 0 sampai ke 180 lah satu periode. Karena menghasilkan satu bukit, satu lembah. Dengan demikian, dari grafik ini, maka P-nya itu adalah 180. Alasannya, satu bukit dan satu lembah 180 derajat. Sehingga nilai K-nya ini adalah 2 kali pi per 180. Pi itu adalah 180. Dibagi 180, hasilnya 2. Maka nilai K untuk fungsi ini adalah 2. Contoh kedua. Ada grafik fungsi trigonometri. Tadi intinya P itu besar sudut satu periode dengan satu periode, satu lembah, satu bukit. Sehingga nanti bisa kita akan hitung nilai K-nya adalah 2pi/p. Jadi kita hitung dulu P-nya. Untuk menentukan nilai P-nya, kita cari satu bukit, satu lembah. Ini satu bukit, satu lembah. Artinya mulai dari min pi/2 sampai 3/2. Satu bukit, satu lembah. Dengan demikian, P-nya ini bisa kita hitung mulai dari
min 3 per 2, min pi per 2 sampai 3 per 2. Berapa itu? 3 pi per 2 kurang min pi per 2. Hasilnya 3 pi per 2 ditambah pi per 2, 4 pi per 2 sama dengan 2 pi. Itu P-nya. Maka 2 pi per 2 pi sama dengan 1. Begitu kita mau menentukan nilai K dari grafik. Jadi cari aja satu bukit, satu lembah, itu menentukan nilai P. Setelah dapat P-nya, hitung K-nya. Untuk apakah ini? Kita tahu fungsi trigonometri itu A sinus KX. A-nya tadi sudah. Sekarang K-nya ini. Jadi mau sinus, mau kosinus, mau tangen, tetap sama menentukan A dan K. Oke, kita kembali mengulas lagi dengan amplitudo. Seandainya untuk fungsi ini, kita disuruh untuk menentukan amplitudonya. Nilai maksimumnya berapa? 4. Dikurang minus 4 per 2. 4 ditambah 4 per 2 hasilnya 4. Jadi tidak susah. Langkah ketiga, kita akan tentukan besar pergeseran fungsi. Definisi dari pergeseran fungsi ini, karena bisa jadi fungsi yang kita cari itu adalah Y sama dengan A sinus K X dikurang alfa. Artinya grafik sinus itu bergeser sejauh alfa. Jika fungsi digeser sejauh alfa ke arah sumbu X negatif, maka sudutnya menjadi X ditambah alfa. Contoh. Ini contoh yang sangat sederhana. Tadi kan fungsi sinus dimulai dari titik 0,0. Fungsi kosinus dimulai dari titik 0,1 atau 0,2 nilai maksimumnya dari sumbu Y. Jadi fungsi ini bisa kita buat dalam bentuk sinus dan belum dalam bentuk kosinus. Seandainya kita buat ini dalam bentuk sinus, Y sama dengan A. Nanti kita hitung sinus KX. Kalau dia sinus berarti harus dari 0,0. Seharusnya kalau dia sinus harus seperti ini. Ternyata dia mulai dari sini. Maka titik 0,0 bergeser ke kiri sejauh min pi per 2. Digeser sejauh alfa ke arah sumbu X negatif, maka sudutnya menjadi. Maka karena dia bergeser ke arah sumbu X negatif, maka ini berubah menjadi X tambah pi per 2. Itu arti pergeseran fungsi. Sehingga kalau kita lengkapi, A-nya berapa? A-nya apa tadi? Y maksimum dikurang Y minimum. Nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi 2. Maksimumnya 2, minimumnya minus 2, kurang minus 2 dibagi 2, hasilnya 2. Maka 2. Nilai K-nya. Nilai K-nya tadi dihitung K sama dengan 2pi per P. P-nya kita hitung 1 bukit, 1 lembah. 1 bukit, 1 lembah. 3pi per 2 dikurang min pi per 2. 3pi per 2 ditambah pi per 2, hasilnya 4pi per 2, 2pi. Maka hasilnya adalah 2pi per 2pi sama dengan 1. Maka nilai K ini diubah menjadi 1. Y sama dengan 2 sinus X tambah pi per 2. Nah, itu definisi pergeseran. Ini yang akan kita
persoalkan X tambah pi per 2. Lalu jika fungsi digeser sejauh alfa ke arah sumbu X positif, maka sudutnya menjadi X kurang alfa. Tadi digeser ke arah sumbu X negatif, ini tambah. Digeser ke arah sumbu X positif, ini berkurang. Kita lihat contohnya. Fungsi ini, kalau kita mulai dengan sinus, berarti dia harus dari O00, dari sini. Begitu. Seharusnya kalau dia sinus, harus ini grafiknya. Nih. Maka Y sama dengan A sin K X. Karena dia bergeser sejauh pi per 6 ke sebelah kanan, ke arah sumbu X positif, maka kurang pi per 6 itu 30 derajat. Bergeser. Kalau misalnya kita buat ke kosinus bisa. Y sama dengan A kosinus K X. Kita lihat, kalau kosinus berarti dia harusnya di sini. Turun ke bawah. Inilah itu. Maka ini bergeser ke kanan, ke sumbu X positif sejauh berapa? 2pi per 3. 2pi per 3, maka karena dia ke kanan, kurang 2pi per 3. 2pi per 3 berapa? 2 kali 180 dibagi 3. Sekitar 120. Lalu bagaimana kita menentukan nilai A-nya dan K-nya? Tadi udah kita bahas. Ayo kita coba. Untuk menentukan A, nilai maksimum minus 1 dikurang minus 1 minimum dibagi 2 sama dengan 2 per 2, hasilnya 1. Maka 1. Menentukan nilai K. K sama dengan 2pi per P. 2pi, P-nya kita hitung. P-nya 1 bukit, 1 lembah. Mulai dari pi per 6 sampai ke sini. Bagaimana kita mau menghitungnya? Boleh kita ambil yang sederhana saja. Mulai dari pi per 6 sampai ke 2pi per 3. Itu kan seperempat. Setengah bukit. Setengah bukit sama itu dengan seperempat periode. Jadi, seperempat bukit itu berapa derajat? 2pi per 3 dikurang pi per 6. Per 6. Ini berapa? 4pi dikurang pi. Hasilnya 3pi per 6 setengah pi atau 90. Ini adalah seperempat periode. Satu periode itu sama dengan 4 kali bukit atau 4 kali perut lembah. Berarti kita 4 kali 90. 360 sama dengan 2pi. Jadi satu periode ini adalah 2pi. Jadi ini kalau kita hitung sampai ke sini itu sama dengan 2pi. Sama dengan 2pi sama dengan 1. Kira ini 1. Dengan demikian kalau kita sudah isi ini, A-nya berapa, K-nya berapa, maka inilah menjadi fungsi trigonometrinya. Contoh, tentukan fungsi trigonometri dari grafik berikut. Ada sebuah grafik. Kalau kita mau menentukan fungsi trigonometrinya ini, yang pertama kita harus tentukan nilai A-nya.
A-nya adalah maksimum dikurang minimum dibagi 2. Maksimumnya 2, minimumnya minus 2. 2 kurang minus 2 dibagi 2 sama dengan 2. Lalu kita tentukan nilai K-nya. Nilai K ini adalah 2pi per P. P-nya kita ambil satu periode. Satu bukit, satu lembah. Ini satu lembah. Dari sini ke sini setengah bukit. Di sini setengah bukit. Kalau kita gabung ini dengan ini menjadi satu bukit. Sehingga ini setengah bukit tambah setengah bukit, satu lembah. Artinya satu periode dari min pi sampai pi. Hasilnya pi dikurang min pi sama dengan 2pi. Dengan demikian 2pi per 2pi sama dengan 1. Lalu kita mau membuat persamaannya ini. Untuk membuat persamaannya ini, kita masih ingat bahwasanya sinus, ini persamaan sinus, grafiknya, ini kosinus. Kalau dia dimulai dari sumbu X, maka sinus. Dimulai dari sumbu Y, kosinus. Sekarang, kalau kita pakai dia kosinus, karena dimulai dari sumbu Y, dari titik min pi 2, maka A 2 kosinus K 1 kali X kurang atau tambah tergantung. Kalau misalnya kita lihat ini, dimulai dari sini, turun, berarti ke kosinus. Kalau kosinus bergeser dia sejauh min pi, sumbu X negatif. Kalau dia sumbu X negatif, ditambah pi. Sama dengan 2 kosinus X ditambah pi. Bisa disederhanakan? Boleh. 2 kosinus 180 ditambah X. Masih ingat relasi? Menggunakan 180 kosinusnya bagaimana? Tetap kosinus X. 180 ditambah di kuadran. 180 ditambah sesuatu itu kuadran ke berapa? Ketiga. Masih ingat kuadran? Ini 0, 90, 180, 270. 180 tambah ini kuadran 1, 2, 3, 4. 180 tambah kuadran yang ketiga. Nilai kosinus di sini bernilai negatif min. Maka grafiknya ini bisa dituliskan menjadi min 2 cos X. Contoh kita ambil satu dari soal UN. Ini soal UN tahun 2019. Periode grafik fungsi fx sama dengan 2 cos 3 per 4x ditambah pi adalah. Baik, kita jawab. Yang diminta adalah periode. Kita tahu bentuk umum Y sama dengan A cos kx. Yang diminta di sini adalah K-nya. Periodenya, K-nya berapa? K itu sama dengan, kita hitung, 2pi per P. Dalam bentuk fungsi ini, Y sama dengan 2 cos 3 per 4x ditambah pi. Sehingga kita mau cari nilai K di sini. Nah, jadi periodenya ini, P-nya berapa? Hasilnya 2 cos, keluarkan 3 per 4. Oh, kalau ini tambah 180. Keluarkan 3 per 4. Kali X ditambah
3/4 kali berapa supaya 180? 240. Artinya nilai K-nya adalah 3/4. Udah, kita hitung. 3/4 sama dengan 2K 2pi per P. Kita kali silang, 3P sama dengan 8pi. Maka P-nya adalah 8/3pi. Inilah periodenya. Jawabannya A. Gampang kan? Simple. Tidak perlu kita mencari yang lain-lain. Simple aja. P-nya itu adalah periode. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat.